Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita semua sebuah berita paling terbaru ya, yang saya lansir dari situs kilat.com dan saya akan tampilkan di sini kepada kita semua ya. Ini dia. Oknum ASN di Parepare yang tolak pendirian sekolah Kristen hingga provokasi perang akhirnya ditangkap ya. Ini berita terbaru ya. Ini sangat terbaru sekali. Selasa 8 Oktober 2024, berita ini diterbitkan pada pukul 20:47 waktu Indonesia Barat atau sekitar kurang lebih 1 jam yang lalu ya. Oke, dan kita akan coba lihat saja bagaimana yang diberitakan di situs kilat.com ini ya. Oknum aparatur sipil negara atau ASN di Kota Parepare yaitu Fahri Nusantara akhirnya menetapkan tersangka ya. Fahri Nusantara ditangkap setelah dirinya memprovokasi perang buntut penolakan sekolah Kristen Gamaliel di Parepare. Dilansir dari akun X @katolikj ya, tampak Fahri mengenakan baju warna orange lengkap peci di kepalanya. Fahri kini sudah ditahan di Polres Parepare. Sebelumnya, viral video hasutan Fahri dalam pertemuan diskusi mengenai pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Fahri yang mengklaim dirinya sebagai ketua FPI wilayah tersebut dengan lantang menolak pembangunan tersebut. Ia bahkan tidak melihat kehancuran perang yang bisa berdampak pada keributan antar umat beragama. Kita perang saja, bertanya-tanya saja kapan dia, di mana perangnya, ucap Fahri dengan nada tinggi. Biar saya sendirian yang pimpin perangnya, kita lihat siapa yang menang. Kita jadikan poso ini Parepare. Saya ini ketua FPI di sini. Laskar akan turun di sini 1.000. Sambungnya. Video itu pun viral dan menuai banyak kecaman dari kalangan warganet. Alhasil sejumlah organisasi melaporkan Fahri ke Polres Parepare atas tindakan penghasutan, pengancaman, dan penghasutan ya. Adapun organisasi tersebut yaitu LBH GP Ansor ya, GP Ansor, Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM, Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Jaringan Oposisi Loyal JOL, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI. Ya, jadi itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana sebuah berita yang baru saja kita dengarkan pada kesempatan malam hari ini. Bagaimana seorang ASN di Kota Parepare yang juga mengklaim diri sebagai seorang ketua ya FPI di Kota Parepare, yang dimana beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu oknum ini melakukan provokasi ketika ada sebuah diskusi yang dilakukan oleh pihak internal mereka terkait sekolah Kristen Gamaliel di Kota Parepare yang dimana hendak ya atau berkerinduan atau mereka berkeinginan untuk mendirikan atau membangun sekolah itu. Lalu apa yang terjadi ya, di mana kita melihat ya DPRD Kota Parepare juga menolak pembangunan daripada sekolah Kristen Gamaliel tersebut. Yang luar biasanya itu seperti apa yang kita lihat ya, seorang ASN ini yang katanya bernama Fahri Nusantara melakukan provokasi yang sangat luar biasa ya kan, sehingga ya akhirnya ini dia menuai kecaman karena ia mengatakan ya kita mau perang ya perang. Nanti kita lihat siapa yang menang. Sampai juga dia bilang, saya ketua FPI di kota ini. Ya, Laskar akan turun 1.000 orang. Ya kan, kita jadikan poso ini Parepare. Nah, ini kecaman yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, sebuah provokasi. Ya, kalau kita melihat bagaimana kejadian di tahun 1998 itu sangat mencekam sekali dan tentunya kita tidak ingin hal yang sama terulang kembali. Ya, betapa dia seorang ASN, bagaimana juga dia boleh
ya kan, menjadi seorang ketua FPI. Maksud saya terbalik, ya, kalau dia memang seorang ketua FPI katanya seperti yang dia klaim, lalu dia menjadi seorang ASN, kok bisa begitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari? Saya juga nggak tahu, tapi ya udahlah, kita tinggalkan itu semua. Eh, tapi ya ini juga merupakan satu hal yang harus diperhatikan ya. Tentunya orang-orang yang dari sebuah ormas masyarakat yang sebenarnya ini sudah dibubarkan ya beberapa waktu yang lalu, ya kan? Ya nggak boleh, ya kan? Nggak boleh menjadi seorang ASN karena jelas-jelas bahwa mereka menentang yang namanya Pancasila. Ya, mereka tidak mau kalau negara ini damai, negara ini nyaman, aman, dan sejahtera. Jadi, saya juga agak heran aja ya, kenapa bisa seorang ketua FPI katanya, ya, dia menjadi seorang ASN, ya, aparatur sipil negara. Ya, oke. Tapi terlepas daripada semuanya itu, yang perlu diperhatikan di sini bahwa orang-orang semacam ini sebenarnya tidak boleh dibiarkan. Dan saya pikir dengan dia ditangkap gitu ya, maka ya harus diproses sesuai dengan hukum ya, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena dia memang ya membuat gaduh, membuat banyak masyarakat resah dengan kata-kata dia yang memprovokasi itu. Ya, karena ya kita rindu ya di Indonesia ini damai, Indonesia ini sejahtera. Ya, kita tidak ada mendengarkan masalah-masalah yang akhirnya menimbulkan perpecahan hanya oleh karena perbedaan agama, hanya oleh karena perbedaan pendapat gitu ya kan. Karena kita harus melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak dari saudara-saudara kita ini yang sebenarnya mereka satu agama ya, sama-sama muslim, tapi hanya oleh karena perbedaan pendapat saja mereka bisa eh, bentrok gitu loh, ya kan? Nah, banyak juga, mungkin di Kristen juga ada yang seperti begitu, ya kan? Nah, itu yang kita inginkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, memang dengan kita melihat ASN ini, seorang ketua FPI Kota Parepare ini akhirnya ditangkap, maka tentunya kita minta kepada penegak hukum, ya, baik itu kepolisian, ya, tentunya kita harapkan mereka boleh bertindak ya dengan tegas dalam hal ini, bahwa ancaman yang dilakukan oleh Fahri Nusantara ini cukup cukup perlu diberikan perhatian khusus gitu loh. Jangan sampai ya kejadian atau peristiwa yang sama itu terulang, ya kan? Ya, kita tentunya mengharapkan bahwa itu tidak terjadi. Nah, teman-teman, mungkin ya itu aja yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini mengenai seorang ASN yang memprovokasi untuk melakukan perang, akhirnya ditangkap juga ya. Bagaimana tanggapan teman-teman dengan ditangkapnya Fahri Nusantara ini? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.